Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni sabura wa ja'alni fi 'aini sawira wa fi a'yuni nasi kabira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa iza wajabat junubuha faqulu minha wa at'imu qani'a wal mu'tar. Di ayatil ukhra, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun hunna alayya faraidun wa hunna lakum tatawwu'un, al-witru wan nahru wa salatud duha. Hadits tsan, idza ra'aitum hilal dzulhijjah wa arada ahadukum ay yudhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Berlindung aku kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Apabila unta-unta itu sudah mati atau sudah direbahkan, maka makanlah sebahagian darinya dan berikanlah makan untuk orang-orang yang rela dengan apa yang ada padanya, dan berikan juga pada orang-orang yang meminta-minta. Sesungguhnya aku telah memberimu rahmat atau nikmat yang sangat banyak. Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Dan siapa yang memusuhimu, dialah yang terputus. Pertama, ayat Al-Quran surah ke-22 atau surat Al-Hajj ayat 36. Yang kedua, Al-Quran surah Al-Kautsar ayat pertama sampai terakhir. Yang ketiga, hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim dan Daruqutni. Yang keempat, hadis Rasulullah riwayat Imam Muslim. Yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus atau
Dewan Kemakmuran Masjid yang memuliakan para alim ulama, nini mama, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, umumnya hadirin kaum muslimin, jamaah salat maghrib insyaallah sampai berlanjut dengan isya malam ini. Kita mulai kajian kita dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai jadwal kajian kita malam ini itu Bapak Ustadz Zul Irfan, sarjana agama. Tapi kami waktu jadwal saya dulu beliau yang mengisi, dan jadwal beliau saya yang isi malam ini. Kalau kita lihat Ibu Bapak, kalender yang ada, semakin hari semakin dekat bulan Zulhijjah. Hari ini atau malam kini sudah masuk hari yang ke-19 bulan Zulqa'dah. Berarti 10 hari lagi akan masuk bulan Zulhijjah. Dalam 2 kali kajian kita yang lalu, pertama waktu sholat subuh, yang kedua waktu zuhur, saya sudah sampaikan beberapa amalan atau ibadah di sekitar bulan Zulhijjah. Pembicaraan sudah 2 kali pertemuan itu kita membicarakan masalah pelaksanaan ibadah haji. Walaupun tahun ini dan tahun yang lalu orang Islam Indonesia tidak menunaikan ibadah haji dengan alasan wabah virus corona. Maka untuk pertemuan kali ini Bapak Ibu, saya ingin sampaikan ibadah yang kedua di bulan Zulhijjah itu sebenarnya ada 5 Bapak Ibu ibadah di dalam bulan Zulhijjah itu. Yang kedua akan kita sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan ibadah kurban. Saya yakin dan percaya beberapa kali pertemuan ustadz-ustadz kita, mungkin pada siang, waktu subuh maupun waktu maghrib ini sudah banyak disampaikan yang berkaitan dengan kurban itu. Tapi kita berprinsip Bapak Ibu pituah orang kampung kita, fase jalan yo dek kodok batui, apa kaji dek kodok baulang atau dek kodok basobui. Ambo sampaikan bukan berarti apa yang disampaikan dek sebagian ustadz-ustadz nan lalu itu bukan tak sempurna, tapi mungkin lebih sempurna apa yang disampaikan, tapi hanya sekadar mengulang, mengingat kembali. Kenapa? Karena kadangkala umat Islam itu berkali-kali kaji disampaikan, tapi mengamalkannya kadangkala agak lalai, bahkan tidak mau. Maka di bulan Zulhijjah itu Bapak Ibu, di samping menunaikan ibadah haji, juga dituntut kepada kita untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah itu di bulan Zulhijjah itu, terutama setelah selesai sholat Idul Adha itu, tidak ada amalan lain yang paling afdol kata Rasul, yang paling utama setelah sholat Idul Adha itu selain dari penyembelihan hewan kurban. Bahkan Rasulullah menyampaikan hewan korban yang kita sembeli itu
alun sampai darahnya ke tanah lagi, tapi pahalanya lah disediakan di Allah, lah sampai ke Allah. Kemudian juga disebutkan dalam hadis lain, nanti di hari kiamat itu korban yang kita sembelih selesai solat Idul Adha itu datang kepada kita di hari kiamat itu nanti apa? Kukunya, bulu-bulunya, bahkan tulang-tulangnya atau tanduknya. Kenapa bulu-bulunya, tanduknya, darahnya atau tulang-tulangnya itu datang kepada kita di hari kiamat? Seakan Nabi mengisyaratkan Bapak Ibu, tulang tu kan tak berguna dek kita tu, tanduk tu kan tak ada berguna dek awak tu, bulu tu kan tak berguna dek awak tu. Sedangkan tanduk saja, bulu saja tak berguna dek kita, lai datang nanti di akhirat menemui kita. Apa lain dan lebih pada itu? Ana lebih pada itu. Tentu tidak lain, tidak bukan Bapak Ibu, adalah daging atau pahala yang lain. Walaupun Bapak Ibu kalau korban itu seperti apa yang kita baca, kita dengar dari ustaz-ustaz kita, kan kalau secara bahasa korban itu disebut dengan istilah udhiyah. Kalau awak cari kaji baca-baca di buku fikih klasik itu maupun fikih modern itu, udhiyah itu banyak pengertiannya sebenarnya. Tapi orang kita, orang Indonesia, udhiyah itu cukup mengartikan dengan penyembelihan hewan korban. Yang dikecekkan al-udhiyah itu secara bahasa ibu bapa, penyembelihan hewan korban yang disembelih pada hari Idul Adha. Kan itu yang udhiyah secara kita. Sedangkan menurut orang-orang ahli fikih, yang dikecekkan korban itu apa? Wahiyya ma yusbahu minan na'ami taqarruban ilallah ta'ala. Artinya, wahiyya ma yusbahu minan na'ami taqarruban ilallah ta'ala, yaitu penyembelihan hewan korban. Udhiyah itu penyembelihan hewan korban atau hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Min yaumil idi ila akhiri ayyamit tasyrik. Bila dimulai, mulai semenjak selesai solat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah ila akhiri ayyamit tasyrik, sampai habis atau akhir hari tasyrik. Hari tasyrik itu mulai tanggal 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh Zulhijjah. Itu tasyrik, itu 1 tahu tak tu. Berarti apa? Penyembelihan hewan korban itu mulai setelah selesai Idul Adha sampai terakhir hari ke-13. Kalau sebelum Idul Adha, solat Idul Adha dilaksanakan, di waktu itu kita penyembelihan hewan korban, maka itu namanya bukan korban. Atau sudah tanggal 14 Zulhijjah kita menyembelih hewan korban, itu juga bukan korban namanya. Tapi yang dikatakan korban atau penyembelihan hewan korban atau udhiyah itu apa? Mulai selesai solat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah sampai berakhir apa? Hari tasyrik. Hari tasyrik itu bila berakhirnya? Tanggal 3 boleh Zulhijjah. Itu akhir. Kalau sebelum salat Idul Adha dilakukan, itu tidak korban. Setelah selesai hari tasyrik disembelih juga tidak. Nah, itu namanya tidak korban atau tidak udhiyah. Pak bapak ibu-ibu, kalau sedikit apa hukumnya bagi kita orang Islam?
Dalam Islam itu kita akan belajar di usul fikih. Hukum yang ada dalam Islam itu. Pertama wajib. Kedua sunat. Ketiga haram. Keempat makruh. Kelima mubah. Itu kan hukum yang kita pelajari di usul fikih. Kemudian apa yang kau korbankan? Orang kan ngecek. Tapi kecek tu rasa-rasa ambodongnya dari Ketua Majlis Ulama Sumatera Barat, Pak Buya Gus Rizal. InsyaAllah hari Senin besok kita hadirkan kamarinya. Kalau tidak ada halangannya. Ada tengah-tengah di kampung-kampung, di tengah masyarakat apa? Tak mampu korban siku unta atau siku jawi, siku kambing. Tak bisa siku kambing, siku ayam. Tak bisa siku ayam, cik tolu. Tak bisa cik tolu, korban perasaan. Kan itu. Dia tak bisa jo unta, jo jawi, jo kobau, jo kambing, jo lembu, jo ayam, jo tolu. Tapi apabila awak cari secara syariat, ternyata korban itu tak laku je ayam dah. Tak laku je tolu dah. Tapi apalah dibatasi dek syariat agama awak lah, dia kecek dek Rasulullah. Apa? Hanya untuk lembu, kambing, tawa Indonesia, kobau, jawi. Itu. Kenapa? Karena dikategorikan hewan ternak. Ayam tu iya, ternak iya, tapi tak disuruh, tak kecek Nabi ayam tu bisa dikorban dah. Tapi ada kecek di tengah-tengah masyarakat itu keluar. Tak bisa jo jawi, tak bisa jo kambing, jo ayam, tak jo ayam jo tolu. Tak ada orang korban jo ayam, tak ada orang korban jo tolu dah. Apalagi korban perasaan. Ada orang korban perasaan tapi tidak syariat Islam. Ambo yakin jak pergi gakul banyak kita korban perasaan. Tapi apa kita korban? Secara syariat tidak. Itu yang dikorbankan hewan ternak. Mungkin kau ada orang besok kalau ke maju zaman ibu bapa, kau ada orang tahu nak kudo apa tu, tahu nak rusuh, tahu nak kijang tu dia kaji secara usul fikih nanti. Apakah itu masuk hewan ternak atau tidak? Maka bagaimana hukumnya terhadap Islam? Kita orang Islam itu. Mau yakin dan percaya ibu bapa, mungkin ada ustaz yang menyampaikan. Sekurang-kurangnya ada dua. Disimpulkan dari ulama. Sekelompok kata ulama mengecek korban itu hukumnya wajib. Badai wajib. Tentu mencancang balandasan. Melompek basi tumpu. Landasan kita beragama Islam ko landasan kita yang utama tu dua cuma. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Itu landasan utama. Sudah itu baru ijma, qiyas dan lain-lain. Di sekelompok ketik mengecen ulama itu wajib hukumnya apa? Kerana perintah Allah dalam Quran. Kerana ada perintah Rasulullah. Jumhur ulama berpendapat ibu bapa itu hukumnya sunat muakkad. Ada berbeza pendapatnya. Kerana berbeza dalam mentafsirkan dalil. Terutama ayat Quran. Nah, mengecek wajib apa dalilnya? Al-Quran. Surah Al-Kautsar. Kan tak ada surah Al-Kautsar tu tak kena apa dik kita dah. Ayat langganan tetap lah. Boleh bulan puasa petang. Kok kodok lah imam baca surah Al-Kautsar tu nak ataina tu paling sonang hati di belakang. Ayat langganan tetap kita tu kan 5 besok dia. Inna ataina wal asri qul huwallahu qul a'udzu bil falaq qul a'udzu bin nas. Itu langganan tetap solatnya. Badai wajib kecek ulama dan kelompok dan kecek wajib kerana ayat Allah, perintah Allah dalam Quran.
Perintah Allah tu, inna a'tainakal kautsar. Ambo lah bagi kalian nikmat yang banyak kecil Allah. Barang nikmat yang dia dia Allah kawak. Tak usah sajak kita lahir bupak. Sajak kita jago pagi gako sampai dah tiap kini ko. Kira-kira lah barang banyak nikmat Allah yang lagi nak kawak. Tak tetong dah. Tak usah banyak-banyak. Kok kita hitung kita mongok sajak jago aku sampai kini lah barang kira kali kita mongok. Lai tetong jak pagi aku. Tak mungkin tetong. Tu baru cik. Baru cik ongok dia git tenolah. Kok sampai suruh dibayar ibu bapa. Tak usah banyak-banyak. Sekali mongok bayar mu piah. Jago jam 4 pukul pagi aku. Sampai kini hari lah jam 7 lewat 10 hampir 7 lewat 5 boleh. Kira-kira lah kali mongok je aku. Sekali mongok bayu mu piah, sekali mongok bayu mu piah. Mungkinlah godang tang sori. Bayangkan sejak kita lahir. Tapi Allah hendak minta itu. Tapi ada dia Allah silahkan pakai nak nikmat ambo, pakai rahmat ambo, tak banyak nak minta. Tapi apa? Minta mau bersyukuri nikmat tu kepada Allah. Itu aja. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabillah syadid. Kalau bersyukur ke Allah, nikmat kan ditambah kepada Allah. Tapi kalau ingkar azab koreh. Secara umum arti syukur itu apa? Kerajaan perintah tinggalkan larangan. Perintah di bulan sedia salah satunya apa? Korban. Ambo lah bagi kalian nikmat yang banyak. Dek nikmat lah banyak. Dia temu apa ni minta di Allah ke dalam ayat itu cuma 2. Fasalli li rabbika. Dirikan solat kerana Tuhanmu kepada Allah. Tak boleh kerana lain. Baik solat wajib maupun solat sunat. Baik puasa sunat maupun puasa wajib atau yang ibadah yang lain. Fasalli li rabbika wanhar. Dirikan Allah di solat itu kerana Tuhanmu. Tak boleh kerana lain. Kerana lain kita beribadah tak akan diterima di Allah. Disebut namanya syirik toriah. Awak datang ke masjid, jauh-jauh ke masjid. Tujuan datang ke masjid, solat maghrib. Di samping solat maghrib ada tujuan tertentu, tujuan tertentu. Dia supaya dipuji dia orang. Kalau itu niatnya ibu bapa, tak akan diterima di Allah. Dia kata Allah, ambo bagi nikmat banyak, fasalli li rabbika, dirikan solat kerana Tuhanmu. Wanhar, kemudian berkorban. Maka ulama yang mengecek itu kewajib, ikut ayatnya. Kau perintah Allah kau aja. Itu satu. Yang kedua, kenapa dikecek wajib? Hadis Rasulullah. Ada beberapa hadis. Di antaranya, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Sianan punya kelapangan, punya kesanggupan, kata Rasulullah di hadis itu. Kelapangan kesanggupan apa? Untuk menyembelih hewan korban di hari Idul Adha itu. Tapi nyoda Allah ke cik Nabi. Tantangan cik. Fala yaqrabanna musallana. Jangan mendokek tompek ibadah kami. Berarti apa? Orang yang sanggup, mampu, tapi taknya cari alasan untuk idah. Solat di situ tu maksudnya apa? Ulama mengecen solat Idul Adha. Tak solat wajib dah. Idul Adha. Maka dak ada artinya solat Idul Adha awak kalau awak punya kemampuan, awak punya kesanggup, tapi solat awak lakukan kecil Nabi fala yaqrabanna musallana. Jangan dokek. Biasanya tak boleh mendokek tempat ibadah tu apa? Biasanya binatang-binatang najis. Hewan. Anjing kan tak boleh dokekkan saji dah. Kan tak boleh dokek ke surau dah. Tak boleh dokek tempat buat ibadah dah. Berarti kasarnya ibu bapa, orang yang mampu untuk melakukan tapi taknya cari alasan nan tak dibanan di agama, maka dia sama mungkin itu. Itu namanya cek wajib. Apa dasarnya? Namanya cek sunat apa? Ia ayat Quran itu dasarnya. Ayat ayat yang sama. Dia mengecek wajib dasarnya deknya Al-Quran surah Al-Kautsar. Dan mengecek sunat pun itu alasannya.
Di mana bedanya sampai berbeda pendapatnya? Berbeda cara mentafsirkannya. Di mana berbedanya di kalimat fasalli li rabbika wanhar. Dirikan solat kerana Tuhanmu dan berkorban. Dan mengecek wajib iko dalilnya. Dan mengecek sunat juga iko dalilnya. Di mana bedanya di mentafsirkan fasalli li rabbika? Kata-kata fasalli solat artinya. Dirikan solat fasalli li rabbika. Dirikan solat kerana Tuhanmu. Solat yang dimaksud di situ ibu bapa bukan solat 5 waktu. Enggak itu dah. Tapi ulama menyepakati solat yang dimaksud itu adalah solat sunat Idul Adha 2 rakaat tua. Tanggal 10 Zulhijjah tu, solat tu. Tu yang maksud solat situ, bukan solat 5 kali waktu. Solat Idul Adha dan 2 rakaat tu Bapak Ibu ulama bersepakat hukumnya sunat. Tak wajib dong. Kemudian ada kalimat sudah tu fasalli li rabbika, dirikan solat kerana Tuhanmu, wanhar dan korbanlah. Waw di situ tu adalah waw ataf. Kalau kita belajar di maklimin dulu tu pak ibu-ibu nang kuliah di IAIN tu bahasa-bahasa Arab, waw ataf tu apa? Huruf penyambung. Dirikan solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah atau wanhar, dan berkorbanlah. Maka ulama yang mengecek sunat, perintah pertama adalah solat. Solat di situ Idul Adha. Idul Adha itu hukumnya sunat muakkad. Maka itu tidak akan mungkin dari ibu bapa perintah kedua akan jadi wajib. Kenapa? Kerana ada waw ataf di situ. Fasalli li rabbika wanhar. Dirikan solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Kalau seandainya Allah mewajibkan itu korban itu wajib, kata ulama yang ngecek sunat makan tu tak kan itu ayat tu bunyi dah. Tapi apa bunyinya? Fasalli li rabbika wanhar li rabbika. Dirikan solat kerana Tuhanmu dan berkorban kerana Tuhanmu. Sedangkan ayat fasalli li rabbika wanhar li rabbika tidak ada dalam Quran. Dan ada cuma apa? Fasalli li rabbika wanhar. Dirikan solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Tidak ada dirikan solat kerana Tuhanmu dan berkorban kerana Tuhanmu, tidak ada tu. Itu dasar pertama. Itu sebabnya ulama, jumhur ulama tu pendapat hukumnya sunat muakkad. Tu ayat. Hadis ada. Pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim dan Ad-Daruqutni. Kecek Nabi dalam hadis tu. Salasunhunna alayya faraidun. Ada 3 hal dan wajib untuk ambo kecek Nabi. Artinya Nabi untuk Nabi je. Wa kunna lakum tatawu'un. Tapi sunat atau tatawu' bagi kalian. Jadi perintahan 3 tu wajib untuk Nabi keceknya. Hadis Al-Hakim, Ahmad dan Ad-Daruqutni itu. Salasunhunna alayya faraidun. 3 macam yang wajib untuk ambo kecek Nabi. Wa hunna lakum tatawu'un, tapi sunat untuk kalian. Yang wajib untuk Nabi itu, kata Rasulullah dalam hadis itu, pertama al-witru, solat witir setiap malam. Kalau kita dengar ceramah di YouTube maupun ceramah lewat televisi, ini disampaikan oleh almarhum Syekh Ali Jabir. Ambo acok memutar-mutar kajian almarhum Syekh Ali Jabir tu, Buya Ali Jabir. Keceknya. Kok dapat setiap malam tu sebelum lolok, awak solat sunat witir 3 rakaat. Sudah awak solat Isya, kemudian mungkin kita sempat solat sunat sudah Isya. Kau tiba di rumah sebelum lolok, anjuran dari Syekh almarhum Syekh Ali Jabir tu solat sunat witir 3 rakaat. Sudah tu baru lolok. Kok sempat awak beko jaguh tengah malam tu hampir subuh, masih sempat awak untuk melaksanakan solat sunat tahajud atau solat malam, silahkan lakukan, tak perlu waktu tuik je witir ledok kecil. Tapi kalau tidak sempat awak solat tahajud, mungkin takolok atau mungkin lotir lelah badan awak, nan jadi awak lah dicatat malam itu sebagai orang ahli witir kecil. Di kita usahawan
Sebelum lolok tu solat witir gak 3 rakaat. Kok le jago malam beko lanjut beko tahajud awak dak ngetut je witir le. Kok tak kolu awak lanjut lewat la witir nyolong lolok. Itu anjuran dari almarhum Syekh Ali Jabir. Awak dicatat malam itu sebagai orang ahli witir kecil. Dia mbo secara pribadi kadang-kadang ledak latihan badan malam solat sunat witir. Sejak mendapat kajian-kajian tu kadang-kadang tak terkonang gitu. Kadang-kadang terlotil terlewat doh. Begitu nak ada kesempatan jan sampai lewat malam menjelang lolok tu witir waktu gak 3 rakaat. Dia kata Rasulullah 3 macam tu wajib untuk ambo, sunat untuk kalian. Bagi Nabi solat witir tidak wajib. Yang kedua dan wajib dari Nabi itu kecilnya. Wan nahru, berkorban. Di sunat untuk awak wajib tanya. Yang ketiga wa salatud duha. Salat sunat duha untuk awak. Dek Nabi wajib. Di salasun hunna alayya faraidun. 3 macam yang wajib untuk ambo. Wa hunna lakum tatawwu'un, tapi sunat untuk kalian atau untuk kamu, kata Rasulullah. Ana wajib untuk Nabi pertama witir. Yang kedua berkorban. Yang ketiga salat sunat, salat duha. Ustaz Irawadi paling acuk menyampaikan masalah fadilah salat duha tu. Jadi itu dasar pertama. Kenapa disunatkan jumhur ulama tu? Ayat tadi cik lah. Yang kedua hadis. Yang ketiga hadis dari Muslim. Kenapa ulama tu mengecek sunat muakkad? Ada dasar yang kedua hadis dari Muslim. Hadisnya, "Idza ra'aitum hilal Zulhijjah." Apabila kalian menampak, kecik Rasulullah. Ana nampak hilal Zulhijjah, awal bulan Zulhijjah. Iza ra'aitum hilal Zulhijjah, apabila kalian menampak awal bulan Zulhijjah. Wa arada ahadukum ayyudhiya. Kalau ada di antara kalian yang ingin, kecik Rasulullah. Di situ ada kalimat arada ahadukum. Artinya keinginan. Berarti kalau ada keinginan di antara, kalau ingin, kalau suka lalun, kok tak suka tidak. Wa arada ahadukum ayyudhiya. Kalau ada keinginan di antara kalian untuk menyembelih hewan korban, lakukanlah. Tiada pilihan, Pak. Arada ahadukum. Kalau ada keinginan di antara kalian untuk menyembelih hewan korban, maka lakukanlah. Kalau tidak ada keinginan, bertidak. Tergantung kawak. Maka dari ayat dan hadis itu, jumhur ulama menyimpulkan hukumnya sunat muakkad. Kemudian kata Rasulullah berikutnya, fal yumsik, tahanlah diri. Manga dari tahan, nang mangawak disuruh Nabi nahan an sya'arihi wa azparihi, dari mencukur janggut, memotong kuku atau memotong obu. Siapa disuruh menahan diri kita tu awak dan peserta korban. Kau sunatnya. Sunnah untuk kita. Berarti bila kita dan calon-calon peserta korban itu mulai semenjak tanggal 1 Zulhijjah, wa iza ra'aitum hilal Zulhijjah, apabila kalian nampak awal bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya, apa kalau ingin kalian untuk berkorban, berkorbanlah. Fal yumsik, maka tahanlah diri. An sya'arihi wa asfarihi, dari mencukur obu, cukur susumui, cukur janggut, memotong kuku. Atau dari memotong kuku, dari mencukur janggut, mencukur susumui. Sejak bila ditahan? Sejak awal bulan Zulhijjah, tanggal 1 Zulhijjah.
Sampai bila? Sampai hewan korban awak disembelih. Itu sunnah dari Rasul. Besok insya-Allah kan tanggal 1 Zulhijjah tu jatuhnya hari Ahad atau Yokat. Tanggal 1 Zulhijjah, tanggal 11 Juli. Tanggal 10 Julinya baga hari Selasa. Berarti kita peserta korban kalau umur tu ingin melakukan sunnah Rasul itu, maka dimulai sejak tanggal 1 Zulhijjah tu tahan dulu mengorek kuku. Tahan dulu mencukur buah. Tahan dulu mengorek janggut, mengorek sisumui. Supaya apa? Kalau ingin buat mengikuti sunnah dari Nabi itu. Karena apa kata Nabi? Fal yumsik, tahan diri an sya'arihi wa azfarihi, dari memotong kuku atau memotong buah. Sunnah. Tu panjang-panjang lah kuku buat 10 hari dia tu start kok tanggal 11 kan bantai korban tu tanggal 11 aku korek kuku. Iyo. Kok tanggal 12 kan bantai awan korban awak ustaz tu tanggal 12. Iyo kalau awak umur. Kalau dah umur kan tak ada pasal dah, sebabnya dah wajib dah. Tapi kalau awak lakukan tak dapat pahala dari situ. Itu sunnah yang dilakukan disuruh oleh Rasulullah. Panjang-panjang kuku ustaz, untuk panjang kuku bau. Kami pakai polak, pakai sawah bagi. Balik sawah, balik polak tu cukiu berosian. Kena payah benang dia. Kami dah pak-pak nanti nak copek janggut panjang, rembe panjang tu bentuk berewak, bentuk ustaz. Ya kalau mana lah 10 hari tu, 20 hari tu. Kalau kita lay umur. Kalau dak umur tak masalah. Sebab disunatkan cuma tak diwajibkan doh. Cuma tu nilai tambah. Dua tu hukum. Pengertian hukum. Kau tu tinggal 10 minit lagi. Kau tu ya Aisyah sampai jam 8 lewat. 10 lewat seboleh ya. 9:41 kini. Kadang kat mo. Kadangnya ada bunyi tanda. Lah. Lalu Bapak Ibu jemaah sekalian. Ada persoalan dalam pelaksanaan ibadah korban. Ambo beberapa kali pernah mengikuti muzakarah tingkat kabupaten, bahkan pernah mengikuti di tingkat provinsi. Ada setiap tahun korban itu atau penyembelihan hewan korban itu ada sebahagian apabila wak baca ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah tentang korban itu, ada nan tak sesuai tiba pelaksanaan di lapangan, melenceng. Nanti kalau jadi Pak Buya Gus Rizal tu kemari, kita tanya nanti sepuas-puasnya kayaknya. Pelencengan pertama ibu bapa di waktu memboli. Contoh, korban taruhlah 2 juta. Siku kambing. Awak kan kambing namanya. Nam betong, tapi kociknya di Jawi. 2 juta siku kambing di kompong-kompong jadi 7. Maka dapat sekelompok Jawi, siku Jawi. Berarti 7 kali 2 juta, 4 boleh juta. Maka pembelian hewan korban itu maksimal atau paling mahal boleh 4 boleh jutanya. Lewat dah tidak boleh. Kalau lebih pada itu boleh, tentu ditambah dek peserta, itu seharusnya. Kenyataan di lapangan apa? Jawi kan tak ada sama godang dia. Nyum buat kuih awak le sama godang cetak kana. Tapi kalau Jawi walaupun orang itu je lahir le sama godang. Tak. Kalau tak sama godang, pasti rogo tak sama. Satu. Dan kedua kok sama pun godang dek lomak otak tukang boli beko bisa je dapat kurang. Tak pandai kau boli omo jadi menambah. Walaupun barang ni sama. Manja lelu pembelian maksimal 4 boleh juta kalau korban 2 juta siku Jawi. Taruh laki ni kau ada 3 Jawi.
Muga contoh. Berarti 3 iku jawi ya Pak Ibu 21 gang tu peserta korban. Kini wak boleh jawi pertama. Dek pandai kita peserta panitia memboli. Seharusnya wak boleh rogo ompek boleh, atau boleh 3 boleh setengah. Bolobie piti 500. Jawi dia godang lepek, tapi dek pandai memboli kurang daripada ompek boleh, 3 boleh setengah. Bolobie piti sekelompok matui. Nah 500 ke orang punya? 7. Tak seorang punya deh. Kenapa sekelompok tu 7 orang? Lah terletak itu matui kuah. Boleh jawi yang kedua. Taruhlah sama godang lo jitu. Dek pandai wak memboli 3 boleh sangat atau boleh. Lah 2 jawi. Baru biar peti 1 juta. Tinggal cik lagi. Boleh yang ketiga. Panitia nan namanya elok. Sedalam panitia lain tak baliang lo pengguna. Tapi kalau panitia nan baliang pengguna kau untung nak dengar cik. Kamu banyak itu ngalih saji. Jadi joleh apa bu? Mau seboleh kepala. Mayoritas panitia korban tu ngalih. Lagi kecil yang ibu-ibu apa-apa kita peserta korban ni kau piti lebih ke 4 bu. Tak ada dek kenal cucuk saku. Kadang korban sekian boleh kadang-kadang jawi kecik kawan dia lantaran calik bak dek sebut godang-godang lopik jawinya cik. Pitinya tu kan pandai macam metong. Sado nale jujur panitianya. Piti lebih 1 juta. Jawi cik kada boleh lagi. Nah laku kalau ompek boleh juta kuah. Dek niat eloknya tombalah piti ko kanan ko. Wak cari jawi nang gak godang podonan jawi nang kedua kuah. Piti lebih cerita, cari rogo jawi 5 boleh juta. Niat elok dah. Boleh. Pertanyaannya apa? Jawi dan ketiga ko orang punya. Lewat 7 punya lagi. Dah, kenapa? Di kelompok yang pertama boleh lebih piti matui. Batu jugang tu. Kelompok yang kedua boleh lebih piti matui. 7 orang tu, lampek boleh dah. Berarti dia tombahan kan yang ketiga gol ko. Nya piti ampek boleh juta, ditambah 1 juta, berarti nang 1 juta ko ampek boleh orang punya. Maka jawi nang ketiga tu 21 punya tu. Tak 7 punya oleh dah. Kecik Rasulullah dalam hadisnya. Ukuran korban tu. Pak Ibu. Dalam hadis Rasulullah riwayat Muslim kau kalau kajian ketua Fatwa MUI Tanah Datar Pak Ustaz Arifin Zulmaizal kau menyampaikan dulu ketua kami musyawarah di Islamic Center keciknya korban dan bantu itu tu bila wak caliak jo hadis itu salah hadisnya hadis dari Muslim kecik Nabi di situ naharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyatil badanata an sab'atin wal baqarah an sab'atin. Kambing itu jawi atau lembu untuk 7 gang. Unta untuk 7 gang. Berarti jawi untuk 7 gang, kambing untuk 1 orang, jawi untuk 7 orang. An sab'atin wal baqarah an sab'atin. Unta untuk 7, jawi untuk 7, kambing untuk 1 orang. Kini jawi dan ketiga ko le 7 punya. Dak. Berapa punya? 21. Balik 21, lado subsidi 1 juta. Tapi kita kata itu tak sadar. Kalau dia Ustaz Arifin Zulmaizal ketua Fatwa MUI Kabupaten tu, maka korban yang ketiga tu batal secara hadisku. Tapi kita kadang-kadang kita kan kami kan yang eloknya Ustaz daripada piti berlobby. Waktu muzakarah dia kecik kawan Pak tu Ustaz nan bantu tu kecik Ustaz Arifin Zulmaizal. Ba piti nan berlobby tu pertama tentu wak joleng ke peserta. Peserta lah mati Ustaz, ada di rantau kan ada perwakilannya di kampung. So piti ko berlobby ke di Baan. Itu bersih-bersih itu. Itu kalau kajian ketua Fatwa MUI Kabupaten Arifin Zulmaizal. Tapi kadang-kadang itu kan tak kita sadari itu dia.
Sadon le jujur, nyo lakukan bantu itu. Sadon ndak jujur, aku lontong untuk dia ngaca. Itu satu persoalan. Kemudian Bapak Ibu, kan banyak. Di antara kita, di Mama Saji Sugau, itu kan ada orang lah mati nak korbankan. Opa ala mati, Oma ala mati, kemudian nyo korbankan. Baah menurut pandangan ulama dan bantu itu tu. Kalau Bapak Ibu awak baca buku, ada 33 tanya jawab seputar pelaksanaan korban yang ditulis oleh Dr. Haji Abdul Somad Haji MA. Kini lapis dilo nya kini. Kalau menurut Ustaz Abdul Somad apa Ibu, dalamnya jalen di situ tu terhadap orang nan korban dikorbankan dek keluarganya nan lamat nan laidui nan lamati itu, hukumnya kalau merujuk ke Imam Mazhab, kan ompe Imam Mazhab tu. Pertama Imam Malik, kedua Syafi'i, Hambali, Hanafi. Hukum dia Imam Mazhab tu. Kalau menurut Imam Syafi'i, berkorban atas keluarga kita yang telah wafat atau yang telah meninggal itu tidak dibolehkan karena dia telah meninggal dunia. Kenapa? Imam Syafi'i berdalil dengan ayat Al-Quran surah An-Najmi ayat 39 dalam Quran itu, wa alaisal insana ila masa'ah, bahwasanya seseorang manusia tidak memperoleh selain apa nalanya korojon. Maka menurut Imam Syafi'i Bapak Ibu, berkorban atas nama keluarga nala meninggal tidak dibolehkan, kecuali jika orang telah meninggal dunia itu meninggalkan wasiat. Kalau wasiat itu wajib dilakukan, wajib dilakukan. Apa awak kamanti nyewasiatkan ke kita nak, kok nak sampai umur apa atau umur ama besok orang raya haji tolong korban nama tu wasiatmu, wajib lakukan. Tapi nyo dak wasiat piti dak lado nyo tinggana, hanya inisiatif awak saja nyo, maka imam kalau menurut mazhab Imam Syafi'i itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena nyo berdalil ayat Quran wa alaisal insana illa masa'ah. Seseorang tu tak akan mendapat apa-apa kecuali apa nalanya amalkan, apa nalanya kerajaan. Dan kedua, menurut mazhab Imam Maliki, berkorban atas nama keluarga kita yang telah wafat hukumnya makruh. Tak haram loh, tu tak dilarang, tapi makruh. Kalau menurut mazhab Hambali, hukum berkorban untuk orang yang telah wafat itu hukumnya boleh. Tapi untuk orang yang telah meninggal, tapi daging hewan korban tersebut disedekahkan. Tak boleh awak ambil tau. Kalau menurut pendapat mazhab Imam Hambali Bapak Ibu, dengan mazhab Imam Hanafi itu mirip. Tapi tiba di Hambali daging tak boleh dimakan. Tiba di mazhab Hanafi boleh dimakan. Di Hambali tak boleh makan. Kenapa? Orang yang punya lah mati. Kalau lepas mati orang punyanya, saya awak minta izin kan makan. Maka kalau awak makan aja tentu haram jadi. Maka mazhab Imam Hambali itu Bapak Ibu jemaah boleh mengkorban atas nama keluarga meninggal, tapi dagingnya tidak boleh kita ambil. Pak ibu-ibu korban ke panitia di sekolah kawan soji. Kan ada dia jatah bek ko dek pasar panitia korban ko dek. Gak bara banyaknya. Kalau merujuk ke mazhab Imam Hambali itu, kita tidak boleh cukup semuanya kita sedekahkan. Walaupun dalam Al-Quran itu bapak-bapak ibu-ibu jemaah disebutkan pembagian hewan korban itu 3. Pertama untuk orang nama korban, faqulu minha, makanlah sebahagian. Berarti nangka makan tu awak dan peserta. Dan kedua al-mulqani'ah,
sedekah itu bagi-bagi hadiah. Nang ketiga wal muktar untuk yang fakir. Di sebagian kita makan, sebagian disedekahkan. Kasih saja di lingkungan awak pubansa atau kayu, dan sebagian lagi khusus untuk orang fakir miskin. Itu bagiannya. Tapi yang ini Pak Ibu, korban siku kambingnya. Siku kambing maka kambing daging yang paling godang deh. Paling godang 8 kilo. Daging 8 kilonya, itu paling godang tuh. Tapi nya minta kopon ompek. Kira-kira tak pelendo tak bagian orang deh. Dan kan bagian tigonya. Makan sebagian, hadiah sebagian, agi ke fakir miskin sebagian. Daging apa? Kalau sedekah kan 2,5 juta kan hitungan kambing tidak jawi dah. Bagian wak sepertiga. Sepertiga tu 8 tu bagi 3. Kalau ompek kopon diminta, lihat 2 bagian orang tak tayak dah wak tu. Itu kadang-kadang tak wak sadari. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, mudah-mudahan kajian pendek ko bermanfaat untuk ambu dan juga untuk kita kasadonyo. Mudah-mudahan nanti ustaz-ustaz yang lain kalau jadi Pak Buya Gus Rizal kemari insyaallah akan dikupas lebih luas setuntas-tuntasnya. Jadi jangan sampai lewat kita usaha hari noyan tanggal 5 tu sama-sama mengikuti kajian dengan Buya tu kok ledak ada halangannya datang kemari. Di kalau lewatkan ke di situ nanti kalau serupa kajian di Sungaiang itu biasanya ceramahnya juga 1 jam atau 1 jam setengah itu tanya jawab lagi kan sampai suhur habis waktu. Jadi kita sampaikan ke masyarakat kita untuk bersiapkan untuk menghadiri kegiatan hari Senin itu. Billahi fisabilillah wa birumanita qapas tabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.